Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, Shalom. Kayaknya masih belum ngumpul semua. Yuk sekali lagi Shalom. Shalom. Haleluya, boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Saya undang kita semua Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, kita bersatu dalam doa. Kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk segala yang boleh kami terima dalam setiap kehidupan kami. Untuk setiap nafas kehidupan yang baru yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur. Kami berterima kasih untuk setiap berkat-berkat-Mu yang tidak pernah terhitung jumlahnya dalam setiap kehidupan kami, Bapak. Terima kasih untuk segala pekerjaan yang boleh kami kerjakan sepanjang hari, bulan, bahkan sepanjang tahun yang lalu. Engkau telah menyertai setiap pekerjaan yang kami lakukan, Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga untuk berkat-berkat kesehatan yang boleh kami rasakan sampai dengan hari ini. Kami masih boleh bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang fit, dengan tubuh yang datang untuk siap memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan di gereja ini, Bapak. Sebentar kami akan bersatu hati, kami mau memuji, menyembah Tuhan. Biarlah Engkau jadikan pujian dan penyembahan kami sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu untuk menyenangkan hati-Mu saja, Bapak. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan bersatu hati, kami mau berdoa seperti doa yang Kau ajarkan kepada kami. Mari kita berdoa Bapak kami bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena hanya Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness. And I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me down. Through it all. Karena Engkau kami mampu untuk melewati segala perkara dalam setiap kehidupan kami. Mari bersama-sama dengan saya katakan dari awal. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness.
memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami mau datang di tempat ini pagi hari ini. Bukan dengan rutinitas seperti kami biasa datang di tempat ini. Tapi kamu mencari wajah-Mu Tuhan. Saya undang kita semua Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama berdoa pagi hari ini. Kita mau naikkan setiap pujian syukur kita di hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk kasih setia-Mu Yesus yang tak pernah habis dalam hidup kami. Kami bawa pujian syukur kami, oh Yesus. Kami datang di tempat ini, bawa setiap persembahan kami Tuhan. Oh, kami memuji, kami menyembah-Mu. Ora batakan ala labaya syakara labaya takara labaya. Iya rabatakara labaya se. Iya namanya syandara labaya se. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu yang tak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap yang telah kami terima Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat yang telah kami terima dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu. Ajar kami untuk boleh lebih lagi bersyukur kepadamu Tuhan. Thank you Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Forever
kasih atas anugerah yang Kau berikan bagi kehidupan kami. Kini kami memuji muliakan nama-Mu lebih lagi dengan penuh suka pada pagi hari ini. Mari jemaat yang dikasih dengan penuh sukacita mari nyatakan bersama-sama dengan saya. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih, selamat pagi, shalom. Shalom. Berikan salam kanan kirimu, katakan selamat hari Minggu dengan penuh sukacita dan senyuman yang terbaik pagi hari ini. Mari kita memuji muliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Boleh tepuk tangan yang meriah. Hey. Kami datang Tuhan memuji muliakan nama-Mu pagi hari dengan penuh sukacita. Haleluya. Hey. 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 Bersama-sama nyatakan pagi hari ini. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak gemes. Sekali lagi nyatakan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Bersama-sama nyatakan Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Terima kasih Tuhan buat kebaikan yang luar biasa. Kami datang bersatu bernyanyi puji muliakan nama-Mu dengan penuh sukacita lebih lagi. Mari jemaat yang dikasih katakan dari awal. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Lebih lagi nyatakan pagi hari ini. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Bersama-sama nyatakan Gloria. Nyatakan besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, amin. Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Haleluya. Kami muliakan nama Tuhan, Kau turut teramat baik Bapa. Kami bawa hati kami. Haleluya. Bersama-sama jemaat yang dikasih, nyatakan pagi hari ini. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory,
Masih lebih sukacita lagi pagi hari ini, bisa amin. Haleluya. Sebab Tuhan maha besar. Haleluya. Mari kita lebih sukacita lebih lagi. Boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan di atas kepala pagi hari ini. Haleluya. Bersama-sama nyatakan. Bersama. Sebab Tuhan maha besar. Amin. Dan sangat terpuji. Ia lebih dahsyat dari segala alam. Bersama-sama nyatakan. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan. Sekali lagi nyatakan, sebab Tuhan maha besar, amin, dan sangat terpuji. Ia lebih dahsyat dari segala alam. Nyatakan, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Bersama-sama nyatakan dari aman. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku. Boleh angkat tanganmu lebih lagi pagi hari ini. Haleluya. Sebab Tuhan maha besar, amin, dan sangat terpuji. Ia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Mari kita nyalakan dari awal sekali lagi dengan penuh sukacita. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Ia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Mari nyatakan lebih lagi. Sebab Tuhan maha besar, katakan, Dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. nyatakan. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kami nyatakan, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Ia lebih dahsyat dari segala alam. Amin. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Berikan sorak-sorai penonton Allah kita lebih lagi. Haleluya. Haleluya. Dipersilakan Bapak Ibu yang dikasih kembali duduk. Sebentar kita akan mendengarkan informasi dari gereja. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut.
Shalom semuanya. Kami mau menginformasikan mengenai KUL. Apa sih KUL itu? KUL merupakan singkatan dari Community of Love, yaitu perkumpulan sekelompok kecil di dalam gereja. Di mana di dalam KUL kita bisa saling mendoakan, sharing firman Tuhan, dan menguatkan satu dengan yang lain. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam KUL, dapat menghubungi petugas gereja atau melihat infonya di papan pengumuman. Mari kita bersama-sama bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Rumah doa diadakan pada hari Selasa pada pukul 10 pagi, bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah tengah minggu dapat disaksikan pada hari Rabu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Doa Fajar dapat disaksikan pada hari Sabtu pukul 6 pagi di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Ibadah anak diadakan setiap hari Minggu pada pukul setengah 10 pagi. Perayaan Natal Gabungan 3 Gereja diadakan pada hari Sabtu 14 Desember 2024 pada pukul 10 pagi dan 4 sore, bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin menabur, dapat mentransfer ke rekening berikut. Haleluya, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Bapak, terima kasih kalau kami masih Engkau layakkan untuk boleh memuji dan menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami akan duduk diam. Kami mau mendengarkan setiap kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu supaya setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami. Kami yang siap untuk menerima kebenaran firman bersama dengan saya. Katakan, amin. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat kebuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari bersama-sama dengan saya naikkan pujian dari awal. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Saya undang kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran
karyamu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Oh ramakala ramakala rabala 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 rabala. Oh ramakala rabala 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 musikala rabala rabala rabala. Siala rabala kala rabala 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 rabala. Oh ramakala rabala 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 rabala. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya agar tidak kembali dengan sia-sia. Tapi boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda. Yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikan kepada kami semua ya Tuhan urapan khusus, roh hikmat dan wahyu daripada-Mu. Agar terbukalah pikiran kami sehingga kami boleh mengerti dan menangkap maksud dan isi firman-Mu ini dengan tepat, dengan baik dan dengan benar. Terima kasih Tuhan, kami semua siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara sekalian, silakan duduk ya. Puji Tuhan. Ya saya bersyukur karena masih bisa melayani Tuhan ya. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman dalam mendukung doa. Dan kita mau belajar firman Tuhan. Bagaimana kita menjadi orang yang dipandang Tuhan lurus hatinya. Bukan dipandang manusia, tapi dipandang Tuhan lurus hatinya. Kenapa demikian? Karena manusia itu tidak bisa melihat hati. Cuma ini dia dari luar, kira-kira ini lurus hatinya. Semuanya cuma kira-kira. Tapi hanya Tuhan yang paling tahu apakah orang itu lurus hatinya atau tidak. Ya. Karena apa? Karena dalam kehidupan di dunia sekarang ini bermacam-macam. Ya, makin banyak saja kecurangan-kecurangan. Makin banyak saja kejahatan-kejahatan. Bahkan kekejian-kekejian yang dilakukan oleh umat manusia. Ya, hati yang penuh dendam, hati yang penuh dengan sakit hati, keegoisan dan lain-lain makin banyak ditemukan di mana saja, termasuk di kalangan orang percaya. Jangan bilang kalau orang percaya hatinya tidak pernah ada dendam, masih banyak juga ya. Kepalsuan juga masih banyak gitu ya. Pengusaha bisa saja tidak peduli sama kelestarian lingkungan demi untuk kepentingan usahanya. Sebaliknya yang makin kaya, yang makin menindas orang yang tidak punya, orang yang tidak mampu dan sebagainya. Dan sebaliknya lagi orang yang tidak mampu, wah berlomba-lomba, berkumpul, demo besar-besaran, hancur-hancuran. Nah itu jadi dunia semakin lama semakin jahat. Kalau kita ingin menjadi orang yang dipandang Tuhan lurus hatinya, apa ciri-cirinya yang harus kita lakukan ya? Kita perlu tahu. Karena yang penting Tuhan itu memandang hati kita. Tuhan menilai hati kita. Tuhan memberikan upah pada kita nanti di dunia kekal berdasarkan bagaimana hati kita sesungguhnya. Bukan bagaimana kelihatannya oleh orang lain ya. Pertama, orang yang lurus hati itu perbuatannya. Apa saja diperbuatnya dalam hidupnya. Selalu ingin memuliakan Tuhan dan untuk meninggikan nama Yesus. Bukan untuk memuliakan dirinya sendiri, bukan untuk mencari ketenaran, bukan untuk mencari kepopuleran, tapi untuk memuliakan Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Kita baca dulu, tolong Jo nanti dibacakan Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16 firman Tuhan berkata, demikian
Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Perbuatanmu yang baik menurut orang, tapi juga di samping itu memuliakan Bapamu di sorga. Bukan memuliakan kelompokmu sendiri, bukan memuliakan keluargamu sendiri, bukan memuliakan dirimu sendiri. Dan itu yang masih banyak terjadi di kalangan orang percaya. Yang kedua, kita baca Yohanes 21 ayat 19. Yohanes 21 ayat 19, demikian firman Tuhan. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Petrus akan memuliakan Allah, tidak peduli dia harus mati ya. Yang terakhir untuk poin ini kita baca di Filipi 1 ayat 20. Filipi 1 ayat 20, demikian firman Tuhan. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Nah itu adalah tipe-tipe orang yang lurus hati. Jadi dia tahu bahwa kalaupun dia bisa mencapai itu, kalaupun dia punya potensi untuk mencapai itu, tapi itu bukan karena kemampuannya sendiri, bukan karena kebisaannya sendiri. Zakaria 4 ayat 6 jelas mengatakan, bukan karena keperkasaan, bukan karena kekuatan, artinya kemampuan sendiri, tapi karena kuasa Roh Tuhan. Karena itu tidak perlu kita berbangga diri. Saya dipakai di sini, saya diangkat di situ, saya dibanting di sini. Tidak perlu ya. Karena apa? Kau diangkat, kau diapakan, itu karena kuasa Tuhan semata. Jadi itu kita menjadi faktor pertama, orang bisa dipandang Tuhan lurus hatinya. Ya, perbuatannya selalu dijaga agar tetap bisa memuliakan Tuhan. Yang kedua kemudian yaitu sikapnya, sikap hidupnya. Mudah mengampuni, tidak menyimpan sakit hati, dendam segala macam itu ya. Mudah mengampuni, walaupun manusia itu penuh dengan perasaan. Manusia diciptakan dengan perasaan, tapi kita manusia baru diciptakan jadi baru dengan tidak menggunakan perasaan manusia lagi, tapi perasaan dan pikiran Kristus. Kita baca di Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32 demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, jadi kita juga mengampuni karena Tuhan sudah mengampuni kita. Sekali lagi saya ingatkan, kalau kita mengampuni bukan untuk kepentingan orang yang diampuni. Kalau dia tidak bertobat, Tuhan tidak akan mengampuni. Tapi untuk kepentingan kita sendiri. Karena kita manusia masih bisa jatuh dalam dosa. Waktu kita minta ampun sama Tuhan, kita bisa mengatakan, seperti aku sudah mengampuni orang yang bersalah padaku. Firman Tuhan mengatakan, kalau kamu tidak mengampuni orang, betapapun besar salahnya, betapapun hebat kejahatannya, kamu tidak akan diampuni. Tapi kalau kamu mengampuni, kamu yang diampuni, dia belum tentu diampuni. Kalau tidak bertobat gak diampuni. Saya ada satu materi nanti akan saya beberkan di seminar. Bedanya penyesalan dan pertobatan. Itu bisa beda banget, tapi bisa juga berjadi bersatu. Kalau penyesalan diikuti dengan pertobatan, itu yang Tuhan kehendaki. Penyesalan tanpa pertobatan, Tuhan tidak pernah menghendaki. Penyesalan tanpa pertobatan yang disesali apa? Akibat konsekuensi dari perbuatan jahatnya. Tapi enggak ada, kepengen berubah itu enggak ada. Misalnya ada orang, habis mukuli orang, orangnya mati, menyesal juga saya, dia sampai mati kesian ya. Tapi enggak mau bertobat, tetap aja. Begitu kalau marah, mukuli orang lagi. Ini tidak ada baiknya di mata Tuhan. Seperti Yudas menyesal melihat perbuatannya mengakibatkan Yesus ditangkap dan disalib. Dia menyesal sampai bunuh diri, tapi Tuhan tidak pernah mengampuni dosanya. Karena dia tidak ada pertobatan. Lain dengan Petrus, waktu menyangkali Tuhan, dia menyesali perbuatannya. Lalu dia berubah, itu baru ada hasilnya.
Jadi antara penyesalan pertobatan bisa 11-12, bisa 110, 1200 gitu. Jauh banget ya. Jadi jangan kira kalau saya menyesal yang saya perbuat jahat, apa kira Tuhan senang? Belum tentu. Berapa banyak orang menyesali perbuatan jahatnya, tapi tidak pernah bertobat, akibatnya bagaimana? Nah itu kita perlu tahu. Tapi kalau menyesali perbuatan jahatnya dan karena dia menyesali perbuatannya tidak mau mengulangi lagi, dia berbalik kepada Tuhan. Itulah yang membedakannya ya. Jadi kita perlu tahu. Jadi kalau orang yang lurus hati, sikapnya itu mudah mengampuni. Ya. Sekali lagi bukan cari keuntungan sendiri, tapi karena Tuhan yang mengajarkan. Dikira ngampuni itu karena menguntungkan diri sendiri enak ya. Enak. Kalau Anda ditipu orang 1 miliar, mau nggak? Oh ya saya ampuni kamu. Besok ditipu lagi 3 miliar gitu. Mau nggak? Berat nggak ngampuni orang itu? Nah, tapi kita lakukan, kenapa? Karena itu perintah Tuhan. Perintah Tuhan tidak peduli enak, gak enak, tidak peduli berat, gak berat, harus dilaksanakan. Kalau gak dilaksanakan, kita yang dikeprok sama Tuhan. Amin. Jadi jangan ditimbang-timbang, ini berat gak ya, enak gak ya. Itu bukan, itu kepentingan diri sendiri. Semua perintah Tuhan harus dilaksanakan. Kalau perintah yang lain dilaksanakan semua, tapi ada yang diabaikan, semuanya hancur kata firman Tuhan. Yakobus 2 ayat 10 mengatakan, tolong bacakan aja. Yakobus 2 ayat 10. Yakobus 2 ayat 10 demikian firman Tuhan. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Seluruhnya bubar. Tidak ada gunanya. Lain dengan ujian sekolah. Soal 10 bagian 9 dapat 9, lulus dapat A. Tapi kalau perintah Tuhan, hukum Tuhan 10 bagian 9,5 tetap nilainya 0. Bisa membedakan ya. Hukum Tuhan dan hukum di dunia berbeda. Jangan kita samakan semua. Itu yang kedua ya. Jadi orang itu harus bersikap baik, tidak menyimpan dendam, sakit hati, kekecewaan. Karena kekecewaan itu akan membuat kita undur dari Tuhan. Tidak mengotori hatinya dengan bermacam-macam sampah. Ya. Ia mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Ya. Lalu belajar daripadanya, menadaninya dengan pengampunan terhadap yang bersalah kepadanya. Ini orang yang dipandang Tuhan lurus hatinya. Yang berikutnya, orang yang lurus hatinya yang tidak selalu dikuasai emosi. Emosi itu wajar nggak ada dalam diri manusia? Wajar kalau perasaan manusia. Tapi Alkitab mengatakan kita harus mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Yesus tidak pernah emosi, kecuali emosinya terhadap dosa, bukan pada orangnya ya. Kalau kita emosi terus, lama-lama kita ya terganggu kesehatannya ya. Ya kita baca dulu di Amsal 29 ayat 8. Amsal 29 ayat ke-8 demikian firman Tuhan. Pencemooh mengacaukan kota tetapi orang bijak meredakan amarah. Nah, amarah itu emosi ya. Lalu pasal 29 ayat 11 Amsal. Amsal 29 ayat 11 demikian firman Tuhan. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Nah itu, dan menguasai emosi ya. Lalu pasal 19 ayat 19. Amsal 19 ayat 19 demikian firman Tuhan. Orang yang sangat cepat marah akan kena denda. Karena jika engkau hendak menolongnya, engkau hanya menambah marahnya. Berikutnya terakhir untuk poin ini kita baca di Pengkhotbah 7 ayat 9. Pengkhotbah 7 Ayat 9. ayat 9. Pengkhotbah 7 ayat 9. Demikian firman Tuhan, janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Jadi bukannya kita tidak bisa marah atau tidak boleh marah, tapi harus bisa mengendalikannya ya sebaik mungkin. Mengendalikan emosi itu dan marahnya juga harus punya sasaran yang tepat, bukan melebar kemana-mana. Ada seorang bapak kalau marah sudah satu rumahnya ditempelengi semua. Anaknya nggak tahu apa-apa dipukul juga.
Istri tidak tahu apa-apa diusir juga karena marah-marah. Ini marah boleh, marah-marah yang tidak boleh. Amin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ya. Harus punya sasaran yang tepat. Alkitab mengatakan bila dengan mudah kita bisa mengukur segala sesuatu kepada pihak lain, maka itu akan diukurkan juga kepada kita ya. Jadi kita jangan asal main begitu saja, asal jangan mengutuk saja, juga perkataan kita harus dijaga. Yang terakhir, bukan yang terakhir, ada dua ya, masih tidak mau dikuasai oleh berbagai tipu muslihat atau modus ya, alias tidak tulus. Banyak manusia melakukan sesuatu tapi tidak tulus. Kalau tulus itu apa artinya? Tidak punya tujuan tertentu untuk dirinya sendiri. Saya menabur ini, saya donasi, perlunya apa? Dimasukkan TV. Terkenal kan? Berapa bayarnya? 1 miliar. Waduh. Padahal kalau mau memperkenalkan dirinya sendiri, 20 miliar belum tentu bisa. Nabur aja sama orang miskin, 1 miliar. Belikan rumah orang miskin, dimasukkan TV. Mukanya wah disiut-siut, ini berikan rumah orang miskin. Tapi itu kalau demikian adalah tidak tulus. Kalau tulus itu, nih 1 miliar, Bapak namanya siapa? Enggak usah tanya. Anggap aja berkat dari Tuhan. Nah itu tulus sih kalau gitu. Kan hanya Tuhan yang bisa memberikan demikian ya. Jadi tidak punya modus tertentu. Ada yang mau diinginkan. Kita baca Mazmur 73 ayat 1. Mazmur 73 ayat 1, demikian firman Tuhan. Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Kalau kita tulus hati, maka Allah baik kepada kita. Jangan kira ya, bahwa Tuhan tidak tahu. Sekali lagi Tuhan itu menguji hati loh ya. Amsal 10 ayat 29. Amsal 10 ayat 29, demikian firman Tuhan. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Berikutnya Amsal 14 ayat 32. Amsal 14 ayat ke-32, demikian firman Tuhan. Orang fasik dirobohkan karena kejahatannya, tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Jadi ketulusan ini penting. Ini saya ambil contoh saja. Ada seorang bapak yang dulu waktu istrinya masih hidup, dia punya anak perempuan itu ada berapa orang. Yang pertama, yang paling tua, kebetulan punya bakat, waduh, fashion lah, macam-macam lah, terkenal. Sehingga dia berkeinginan sekali anaknya menjadi artis terkenal. Dan dia ikut terkenal di sana, ikut dapat kecipratannya. Tapi untung tidak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Anak ini meninggal karena sakit. Lalu waduh putus asa lah bapak ini. Karena anak perempuan yang lain tidak punya bakat. Kelihatannya biasa-biasa aja gitu. Jadi gimana ya? Lalu ternyata setelah kurang lebih setahun anaknya meninggal, ada seorang temannya menawarkan. Ada seorang anak yatim piatu, perempuan juga, yang punya bakat juga. Waduh. Lalu dia mau ambil anak itu. Katanya ini orang Kristen, berdoa dulu. Wah Tuhan bilang itu anak untuk saya. Jadi Tuhan berikan anak itu saya ambil. Kalau ditanya pada pendeta, betulkah itu Tuhan yang nyuruh? Kalau Tuhan yang nyuruh, tidak akan bikin keluarga berantakan. Sekarang saya mau tanya, dia masih punya 3 anak perempuan lain. Kira-kira 3 anak perempuan ini rela enggak dia ngambil anak yang bakal dikasih itu? Kira-kira? Apa enggak tergetar hatinya lalu akhirnya meninggalkan orang tuanya. Keluarga berantakan secara hati. Walaupun mungkin secara fisik tidak berantakan. Karena 3 anak ini tidak puas bapaknya ngambil anak lain. Padahal masih punya 3 anak perempuan. Kira-kira gimana? Itu namanya bukan perintah Tuhan. Bukan disuruh Tuhan. Disuruh keinginan. Hawa nafsu. Itu loh. Karena ingin nebeng terkenal sama anaknya. Apakah salah? Boleh saja orang punya. Kalau belum jadi milik Kristus. Kalau jadi milik Kristus harus betul-betul. Karena apa? Karena rencana Tuhan. Kalau disuruh Tuhan. Ada di Yeremia 29 ayat 11. Ini kalau kita mau ngecek ini rencana Tuhan atau bukan. Jadi bukan saya suka apa enggak. Bukan gitu. Karena saya masih punya keluarga. Bukan cuma satu saya aja yang harus suka.
Coba baca Yeremia 29 ayat 11. Padahal anak itu ditawar-tawaran sama dia gitu. Yeremia 29 ayat ke-11, demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Nah, kalau disuruh Tuhan, keluarganya akan damai sejahtera. Karena itu perlu rundingan dulu dengan keluarganya. Dia bukan satu orang tunggal aja, bapak tunggal. Tapi dia punya anak-anak yang lain. Rundingan dulu. Nak, gimana nak kalau kira-kira bapak ambil si ini jadi anak bapak. Anak kalau bilang, enggak mau Pak. Tapi Tuhan yang nyuruh. Itu gimana itu? Amin. Kita harus menguji semua. Jangan dikira kalau cocok dengan mau kita, itu pasti Tuhan yang nyuruh. Belum tentu. Kalau mendatangkan damai sejahtera bagi lingkungan kita, itu lain lagi. Amin. Jadi kita harus bertindak bijaksana. Tidak hanya ngikuti keinginan duniawi kita sendiri. Jadi orang ini masih dikuasai keinginan duniawi. Nah itu kalau seperti demikian belum jadi orang yang tulus ya. Yang terakhir, kalau dia orang yang dipandang tulus oleh Tuhan, ada semua perkataannya itu adalah untuk menguatkan orang lain dan penuh berkat. Artinya jadi terang dan jadi pelita berkat buat orang lain. Tidak untuk menyakiti hati orang lain, tidak untuk menakut-nakuti orang lain, tidak untuk mencemaskan orang lain, tetapi untuk menguatkan yang letih lesu. Amin. Jadi kalau gitu saya ulang lagi, orang yang lurus hati itu bagaimana? Pertama yang ingin selalu dalam hidupnya perbuatan yang memuliakan Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Yang kedua, sikapnya mudah sekali mengampuni. Yang ketiga, tidak terkuasai oleh emosi terus dirinya ya. Yang keempat, tidak dikuasai lagi oleh keinginan duniawi ya. Dan tidak penuh dengan tipu muslihat atau modus kepentingan diri sendiri. Tapi betul-betul tulus. Berikutnya, perkataan yang dikeluarkannya untuk menguatkan orang lain dan untuk menjadi berkat buat orang lain. Amin. Nah mari kita bangkit berdiri. Karena itu kita minta Tuhan memimpin hidup kita. Agar hidup kita jalani dengan sesuai dengan maunya Tuhan. G. Oh Tuhan, pimpinlah ku merasa lemah, ku sungguh tak berdaya. Dalam mara bahaya, dalam pencobaan, peganglah
Terima kasih Tuhan, Roh Kudus selalu memimpin kami agar hidup kami bisa Kau pandang lurus di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, biar kami menjadi orang yang lurus hatinya di mata Tuhan dan punya hikmat untuk bisa mengikuti maunya Tuhan yang bagaimana, bukan mengikuti mau kami sendiri. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, Roh Kudus kuatkan kami. Haleluya. Amin. Angkat dua tangan, terima berkat Tuhan. Kembalilah ke tempatmu masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga. Dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh dari Roh Kudus yang menyertai kita. Mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya dan terima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Tuhan berkati, haleluya. Sampai jumpa perayaan Natal, jangan lupa, jangan ada yang absen ya. Silakan pilih jam 10 atau jam 14. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Sebagai pesan